Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisiti Nur Latifah dengan NIM 1801035 dari Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang perencanaan karir. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Perencanaan karir dalam masa remaja sangat berperan penting dalam perjalanan karir yang diinginkan di masa yang akan datang. Bicara masalah perencanaan karir, sudah tidak asing lagi dalam kehidupan, apalagi dalam dunia pendidikan, yang menuntun siswa harus bisa merencanakan karir masa depannya dengan lebih baik. Tapi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perencanaan karir itu apa? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Menurut Dilar, perencanaan karir merupakan proses individu untuk pencapaian tujuan karir yang ditandai dengan adanya tujuan yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan, cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan karir merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam menata hidup seseorang untuk tujuan karir yang diinginkan di masa depan. Lantas, apa itu perencanaan karir? Ada yang bisa jawab? Tujuan perencanaan karir yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Jadi, kesadaran dan pemahaman merupakan penilaian terhadap kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Langkah ini penting dalam perencanaan karir, salah satunya yaitu adalah penilaian, memungkinkan seseorang untuk lebih memahami diri mereka sendiri dalam menggapai tujuan dan rencana karir mereka. Yang kedua, capai kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi adalah salah satu tujuan dari perencanaan karir. Melalui perencanaan karir yang direncanakan terlebih dahulu, diharapkan kalian akan mendapatkan kepuasan pribadi dari karir yang ditekuni dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, nomor 3, mempersiapkan diri untuk penempatan dan penghasilan yang sesuai. Setiap orang ingin mempunyai masa depan yang sukses. Perencanaan karir yang ditujukan untuk mempersiapkan diri kalian dalam penempatan yang memadai dan menghindarkan dari penempatan yang tidak sesuai. 5 dampak negatif jika kamu tidak memiliki perencanaan dalam karir. Yang pertama, dihantui oleh rasa kekhawatiran terhadap karir. Oleh karena itu, segera susun rencanamu dan buat target yang harus dicapai. Dengan begitu, kamu tahu bayangan di masa depan akan seperti apa. Selanjutnya, yang kedua, kamu bakalan bingung terhadap kehidupan di masa depan. Kalau dari awal kamu sudah tahu setelah lulus kuliah, setelah lulus kerja, atau setelah lulus sekolah ingin pekerjaan di mana dan target yang lain, tentunya bisa membuatmu lebih cepat dalam mempersiapkan segala sesuatu. Yang ketiga, bakal kekurangan persiapan. Untuk mencapai pekerjaan terbaik butuh usaha yang besar. Tidak hanya 1 atau 2 kali mengalami hambatan, namun akan ada banyak proses dan langkah yang harus kamu tempuh. Oleh karena itu, segera susun rencana supaya banyak waktu untuk melakukan persiapan. 4. Jadi sering membandingkan karirmu dengan karir orang lain. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya kamu nggak punya rencana karir. Terus melihat teman-teman yang lain sudah sukses dengan pekerjaannya, dengan bisnis yang mereka bangun, tapi kamu cuma santai-santai saja. Keadaan kamu cuma santai-santai aja. Itu yang membuat kamu sering membandingkan pekerjaan orang lain.
Nomor 5, tidak siap menghadapi kegagalan sehingga membuatmu mudah menyerah. Yang akhirnya membuatmu mudah untuk menyerah ketika membuat perencanaan. Kita bisa memperhitungkan akan ada kesulitan atau tantangan apa saja yang terjadi di depan sana, sehingga kamu bisa mempersiapkan diri sejak dulu. Namun berbeda jika dari awal nggak punya rencana. Kita bakal kesulitan untuk mengantisipasinya. Meskipun sepele, membuat perencanaan itu penting untuk dilakukan sebagai petunjuk atau jalan di masa depan. So, segera susun rencanamu ya. Selanjutnya ada manfaat perencanaan karir. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri akan lebih meningkat. Kedua, mengetahui berbagai macam karir. Yang ketiga, mampu membuat keputusan secara efektif. Nah, yang terakhir, yang keempat, memperoleh informasi dari karir yang tersedia. Langkah dalam perencanaan karir. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan karir yaitu yang pertama, individu harus mengenali bakat. Perencanaan karir berawal dari pemahaman kemampuan yang belum berkembang yang dirasakan oleh diri sendiri. Dengan adanya tahapan seperti ini, seseorang akan memiliki kesadaran tentang kelebihan dan kelemahan mental serta fisiknya. Selanjutnya, pemahaman yang dirasakan ini memungkinkan untuk menjadi fondasi dalam menargetkan kesuksesan yang akan dicapai dalam karirnya nanti. Yang kedua, perlu memperhatikan minat. Minat sangat berpengaruh positif di dalam perencanaan karir itu. Seseorang yang mampu memahami karir yang ingin cenderung memiliki perencanaan karir yang terencana. Nah, yang ketiga, individu perlu memperhatikan nilai. Nilai individu akan mengalami perubahan bila karir yang dijalannya sesuai dengan nilai-nilai yang dijalankannya. Keseimbangan antara kepribadian dan karir yang diinginkannya merupakan suatu hal yang penting dalam perencanaan karir. Keseimbangan ini sangat berpengaruh karena kepribadian dapat dijadikan perbedaan antara kesuksesan yang dicapai dalam karir tertentu. Keempat, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Dalam hal ini, tidak serta-merta kesempatan karir sesuai dengan potensi diri. Individu harus belajar mengenai pekerjaan yang berpotensi sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, individu mampu menyeimbangkan dan mengembangkan kesempatan karir yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, kelima, individu perlu memperhatikan gaya hidupnya. Keberhasilan dalam perencanaan karir bergantung pada cara individu melakukan gaya hidupnya. Dengan pilihan karir yang terbuka bagi dirinya sendiri, untuk mencapai perencanaan karir tersebut, peserta memerlukan bantuan karena sangat membutuhkan pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam bentuk arah kehidupannya. Untuk itu, perlu disusun suatu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dirancang secara baik agar mampu memfasilitasi individu ke arah kematangan dan kemandirian yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir juga. Demikian isi materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.